Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Sabir dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan file presentasi saya yang berjudul Psikologi dalam Ekonomi. Menurut para ahli ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tindakan ekonomi murni, yaitu suatu tindakan yang secara eksklusif didorong oleh kepentingan ekonomi atau harapan terhadap kegunaan, sedangkan ahli sosiologi ekonomi mempelajari tindakan ekonomi yang berorientasi sosial, yaitu tindakan yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan diorientasikan pada aktor lain. Menurut Weber memperkenalkan tipologi organisasi, dari organisasi ekonomi murni sampai dengan organisasi yang tugas pokoknya mengatur hubungan ekonomi pasar. Seperti fenomena ekonomi lainnya, berpusat pada konflik kepentingan ekonomi, terutama antara sellers dan buyers. Dalam pasar terdapat kompetensi dan pertukaran. Kompetensi muncul untuk melihat siapa yang akan menjadi penjual terakhir dan pembeli terakhir. Konsep kepentingan dalam fenomena ekonomi, sebuah pengorganisasian sosial seluruh aktivitas ekonomi sebagai organisasi ekonomi dalam arti luas dengan menggunakan analisa kepentingan dapat dipandang sebagai sebuah jaringan besar dari kepentingan ekonomi, kepentingan lainnya yang berhubungan dalam beragam hal melalui interaksi sosial dan struktur sosial. A. Proses ekonomi secara umum, yaitu produksi, distribusi, konsumsi. B. Proses ekonomi di mana distribusi mengambil bentuk pertukaran produksi, pertukaran konsumsi, keuntungan tindakan, pembentukan keuntungan, dan suatu orientasi kapital. Definisi perilaku konsumen. Dalam teori ekonomi, dikatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya, selalu bertindak rasional. Para konsumen akan berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan. Mereka memiliki pengetahuan tentang alternatif produk yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Kepuasan menjadi hal yang teramat penting dan seakan menjadi hal utama untuk dipenuhi. Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat, kita harus memahami apa yang mereka pikirkan, mereka rasakan, apa yang mereka lakukan, serta di mana mereka dapat mendapatkannya. Motivasi kepribadian dalam perilaku ekonomi. Motivasi dan kebutuhan manusia. Manusia pada dasarnya mempunyai banyak kebutuhan. Kebutuhan sendiri adalah suatu pembatas antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kebutuhan muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara seharusnya dirasakan dan sesungguhnya dirasakan. Adapun faktor yang mendorong munculnya kebutuhan tersebut, menurut Abraham Maslow, mengeluarkan teori motivasi yang terkenal, yaitu Maslow Hierarchy of Needs. Dalam teori tersebut, Maslow memberikan 5 motivasi utama seseorang. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Yang keempat, kebutuhan ego. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi. Berikutnya, model psikologi perilaku ekonomi. Sebuah paradigma telah disajikan oleh Katona 1964, menunjukkan hubungan sebab akibat antara unsur yang ada diasumsikan bahwa lingkungan objek termasuk pendapatan, aset, kesempatan kerja, dan status sosial ekonomi mempengaruhi proses mental dan kesejahteraan subjektif dari anggota masyarakat. 1. Antara lingkungan ekonomi secara umum dan pribadi. Lingkungan ekonomi secara umum termasuk resersi, kebijakan ekonomi pemerintah, polusi, perang, perdamaian, dan kriminalitas. Yang kedua, antara faktor personal dan proses mental. Persepsi, interpretasi, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi. Faktor pribadi termasuk tujuan, nilai-nilai, aspirasi, harapan, variabel, dan karakteristik kepribadian. Antara ketidakpuasan sosial dan kesejahteraan. Ketidakpuasan masyarakat termasuk kebahagiaan seseorang atau kepuasan terhadap masyarakat dan sistem ekonomi. Antara faktor situasional dan perilaku ekonomi. Faktor situasional termasuk kejadian tak terduga, misalnya kecelakaan, sakit, dan lain-lain. Berikutnya, fungsi motivasi kerja. Bagaimana motivasi dihubungkan dengan preferensi hubungan antara motivasi dan pribadi.
Responden yang diberikan individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya bergantung pada sifat yang dimiliki individu tersebut. Anak yang sering khawatir dan cemas akan memberikan respon yang berbeda dengan anak yang percaya diri serta bersosialisasi ketika masuk ke dalam lingkungan yang baru. Motivasi timbul sebagai sebuah dorongan yang berenergi berasal dari luar maupun dalam diri siswa. Pernyataan ini berarti bahwa motivasi dapat muncul di dalam diri seseorang dikarenakan adanya kesadaran akan pemenuhan kebutuhan yang menyangkut dengan kepentingan diri. Konsep sikap. Konsep sikap menurut Rahmat tidak hanya merupakan gambaran deskriptif semata, akan tetapi juga merupakan penilaian seseorang individu mengenai dirinya sendiri, sehingga konsep diri merupakan sesuatu yang dipikirkan dirasakan oleh seorang individu. Ia mengemukakan dua komponen dari konsep diri, yaitu komponen kognitif atau self-image dan komponen efektif self-esteem. Yaitu konsep diri merupakan sesuatu yang dirasakan dan dipikirkan oleh seseorang individu berkaitan dengan dirinya sendiri. Jadi, dari berbagai definisi yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan sikap, perasaan, pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang meliputi fisik, psikis, sosial, dan aspirasi dan presentasi yang nantinya akan penuh langkah-langkah individu. Harapan ekonomi. Jadi, dari berbagai definisi yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan sifat, perasaan, dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Rasionalitas ekonomi. Tindakan ekonomi rasional merupakan tindakan yang didasari dari yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, tindakan ekonomi rasional biasanya untuk memperoleh suatu kepuasan yang maksimal. Tindakan yang rasional juga sangat penting bagi usaha, misalnya seperti ketika Anda menjalankan bisnis dan harus mengetahui produk atau harga apa saja yang menguntungkan bisnis Anda, mau sekarang ataupun nanti. Oleh karena itu, tindakan rasional ini sangat penting diterapkan di bisnis Anda. Irasional. Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan dilakukan setiap manusia yang menurut mereka menguntungkan namun hasilnya akhirnya merugikan. Seseorang yang bertindak irasional biasanya tidak mempertimbangkan faktor biaya, waktu, dan tenaga yang akan dirugikan. Untuk sebagai manusia, ada yang langsung melakukan tindakan irasional tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Hal seperti itu biasanya merugikan mereka. Oleh karena itu, Anda harus memastikan sesuatu yang ingin Anda beli terlebih dahulu. Karena dengan kelalaian setiap orang bisa merugikan dirinya sendiri. Maka dari itu sangat penting untuk mempertimbangkan sesuatu yang kita inginkan dengan yang kita butuhkan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja file presentasi saya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.